Ketika Anda bicara juga posisi kaki akan dilihat orang. Ketika dites bicara, yang terjadi adalah di bawah sadar dia juga cari presentasi di kelas topik. Ya sadar. Ini ya. Begitu selesai cuma bilang, coba kalau saya ada tadi di sebelahnya mas, saya kasih mic, saya kasih musik. Ya. Memasuki ya akhir tahun 2018 nggak salah, itu ada penelitian yang disponsori oleh beberapa kampus, jadi universitas dari Prancis, Amerika, lalu kemudian universitas di Tiongkok. Yang menariknya mereka ini percaya banget bahwa otak manusia nggak sampai. Otak manusia itu ada dua, karena kalau cuma satu berat banget untuk menggerakkan seluruh tubuh. Dan ya Tuhan ini kan kreatif banget ya. Saking kreatifnya, di antara anak kembar aja itu nggak sama. Jelas banget kok. Walau kembar identik, nggak juga. Buktinya sidik jari beda pasti. Sidik jari pasti beda. Itu saking kreatifnya. Kalau kita sudah buat yang sama, susah juga ya. Jadi Tuhan itu saking kreatif begini. Sehingga terus kemudian akhirnya gimana caranya? Kemudian manusia ketika dititipkan di dunia ini, dia bisa ngatasin semua persoalan. Karena ada 7 emosi dasar. Mulai masuk, kita maaf nih karena biasa di kelas sama dosen. Jadi ada 7 emosi dasar. Ini yang saya berharap teman-teman bisa pahami ya. Yang pertama, ada orang bilang yang pertama fear, yang kedua anger. Tapi ada juga orang bilang anger pertama, atau yang kedua. Ketika Anda bisa tahu bagaimana ekspresi orang marah, bagaimana ekspresi orang takut, bagaimana terus kan ekspresi marah itu macam-macam. Ada sekian ratus atau bahkan ribuan ekspresi orang marah. Nah kalau udah ahlinya bisa tahu, ini sebenarnya fokusnya sih di kelas ini. Ya jangan dia menampakkan fokus, padahal sebenarnya kadang-kadang sekian menit dia entah ada di mana. Tahu dari mana? Dari ekspresi, dari matanya, dari kedipan matanya, dari alis yang diangkat, yang diturun. Seru ya kalau ini sih. Jadi artinya satu-satunya bahasa yang tidak bisa berbohong itu adalah menerjemahkan bahasa. Harus dilatih. Iya, harus dilatih. Kenapa? Bisa ya? Bisa. 10% total saya kasih tips keterampilan. Jadi dari atas ke bawah diperhatikan. Karena pada dasarnya manusia itu senang banget dengan visual. Tidak ada manusia satupun yang tidak menyukai keindahan. Ketika ada orang yang tidak menyukai keindahan, maka sesungguhnya ada masalah. Kita bahas. Tapi yang paling penting dari seorang pembicara, public speaker itu yang diperhatikan orang adalah kepala, tangan, dan kaki. Kepala ada apa aja ya di kepala? Ada mata, mulut, hidung, mata, ada rambut, ada alis. Jadi artinya masih ya, ini harus diperhatikan. Anda pasti akan sangat terganggu, misalnya kalau saya bicara, lalu terus kemudian mata saya kemana-mana. Saya akan terganggu. Tapi ketika saya bicara, saya menyapu semua pandangan mata Anda. Artinya saya mendistribusi eye contact saya ke teman-teman. Pasti berbeda rasanya kalau saya cuma di satu sisi doang. Terasa dicuekin nggak? Lihat dari foto ini aja, alisnya dia main, lalu terus kemudian mata. Artinya kalau kita bicara wajah berarti facial expression. Mata tuh penting banget. Kapan Anda harus agak mendelik, kapan Anda harus kemudian biasa saja, kapan harus
mata untuk menekankan emosi. Semua ini kan bisa terjadi dong kalau misalnya nggak ada emosi yang kita olah kan. Jelas ya? Oh, berarti jadi pembicara, jadi public speaker yang baik, aktor dong, aktris dong. Iya. Anda performer loh. Ya tadi lihat, saya udah kayak cacing terus kan. Jadi saya selalu percaya bahwa setiap kata itu bisa delivery dengan emosi. Setiap kalimat dengan untaian kata yang cukup persen tadi dirangkai, lalu kemudian disampaikan dengan emosi, dengan gerak, maka itu akan jadi sebuah pesan yang akan masuk ke dalam. Bahkan nggak disangka-sangka dia akan keluar enak. Pernah nggak sih Anda dalam situasi di mana pada saat Anda terdesak atau pada saat tertentu Anda tiba-tiba merasa, ih gila kok gue bisa jawab begitu ya? Ih gila kok kenapa gue bisa nerangin begitu ya? Gila pintar juga gue. Pernah nggak nih? Sering pasti. Jadi posisi kaki itu akan berpengaruh sama apa? Sama postur. Kalau postur tubuh Anda bagus, maka kemudian kaki bisa meletakkan dengan sangat baik. Ketika Anda bicara juga, posisi kaki akan dilihat orang. Nah, pernah ada kelas sebelumnya, ketika di tes bicara, yang terjadi adalah di bawah sadar dia cari presentasi di kelas topik. Dia sadar. Ini ya. Begitu selesai cuma bilang, coba kalau saya ada tadi di sebelahnya mas, saya kasih mix, saya kasih musik. Ya. Oke, jadi kepala, tangan, sama kaki ini menjadi hal yang sangat penting yang biasanya sering dilihat oleh orang dan dunia. Kaki menjadi senjata buat para pembicara.